Hello Technolovers, di kabinet yang dinahkodai oleh Prabowo Subianto, tampak dengan jelas bahwa Presiden ke-8 Indonesia ini memilih menteri dan wakil menteri dari berbagai latar belakang agama, suku, dan ras. Prabowo hanya menginginkan menteri dan wakilnya bekerja secara profesional demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, siapa sajakah sosok yang menjadi peluncur Presiden Prabowo yang berbeda kepercayaan atau keyakinan dengan dirinya? Berikut ini menteri dan wamen kabinet Prabowo yang beragama Kristen. Marwarar Sirait. Kita mulai dari sosok Marwarar Sirait atau yang akrab disapa Bang Ara. Kader Partai Gerindra ini dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Setelah keluar dari PDIP dan bergabung bersama partai yang dinahkodai oleh Prabowo, Ara memang terang-terangan mendukung penuh Prabowo di Pilpres 2024 lalu. Nah, Ara menjadi salah satu presentasi menteri di Kabinet Merah Putih yang beragama Kristen. Ia memang kuliah dan lulus di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, dan semasa kuliah sangat aktif di Organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Natalius Pigai. Sebelum dipercaya menjadi Menteri HAM di Kabinet Merah Putih, Natalius Pigai bukanlah nama yang asing bagi publik Indonesia. Ia merupakan salah satu figur publik yang cukup dikenal karena sering bersuara vokal atas berbagai isu, khususnya dalam isu-isu tentang HAM dan Papua. Namun, tak jarang pula kritik vokalnya lantas membuahkan kontroversi di tengah masyarakat. Nah, sebelumnya Natalius Pigai merupakan salah seorang dari 11 anggota Komnas HAM periode 2012-2017. Kiprahnya membuat ditunjuk oleh Prabowo Subianto duduk di pemerintahan mengawal HAM. Nah, karena itu Natalius Pigai pun terselip sebagai salah satu menteri beragama Katolik di Kabinet Merah Putih. Budi Aris Setiadi. Nah, namanya kini dikait-kaitkan dengan kasus judi online yang tengah menerpa Kementerian Komunikasi dan Digital yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika yang pernah ia pimpin sebagai Menteri di era Presiden Jokowi. Selama ini, Budi Aris Setiadi dikenal sebagai pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan pendukung Jokowi. Ia dan Projo juga secara terbuka mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 lalu. Maka tak mengherankan jika Budi Aris Setiadi diberi kedudukan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai menteri, khususnya Menteri Koperasi. Di Kabinet Merah Putih, ia juga menteri yang menjadi representasi agama Kristen Protestan. Otto Hasibuan. Namanya cukup haram sebagai pengacara yang selalu menangani kasus besar di Indonesia. Otto Hasibuan juga adalah profesor yang menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI periode 2020-2025. Di Kabinet Merah Putih yang dipercayai oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan. Pengangkatannya menjadi wamen bukan tanpa alasan, di mana pada tahun 2023, Otto Hasibuan bergabung menjadi Wakil Ketua dalam struktur Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Nah, di Kabinet Prabowo, ia salah satu wamen yang memeluk agama Kristen. Christina Aryani. Kader Partai Golkar ini sebelumnya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Semasa menjadi anggota legislatif, ia menjadi salah satu penggerak yang turut aktif dan vokal memperjuangkan pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Christina Aryani masuk politik karena ia memiliki latar belakang pendidikan hukum. Bahkan ia sempat menjadi dosen hukum di Universitas Katolik Atmajaya pada tahun 2012 sampai 2016 dan kini tengah menempuh studi doktoral ilmu hukum di Universitas Indonesia. Nah, di Kabinet Merah Putih, Prabowo Subianto pun mempercayainya menjadi Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Christina Aryani pun sekaligus menjadi representasi wamen yang beragama Katolik di era Presiden Prabowo. Thomas Jiwandono. Yang bernama lengkap Thomas Aquinas Mulyatna Jiwandono atau yang akrab disapa Thomas Jiwandono. Ia adalah politikus yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya ia juga sudah menduduki kursi tersebut di era Presiden Jokowi dari 18 Juli 2024. Bahkan nama Thomas sempat dirumorkan bakal menjadi Menko
yang baru di pemerintahan Prabowo. Akan tetapi ternyata kursi Menko kembali dipercayakan kepada Sri Mulyani. Di samping itu, Thomas Djiwandono juga menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sejak tahun 2014. Nah, Thomas Djiwandono adalah keponakan dari Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Indonesia. Sebab ibunya saudara kandung dengan Bianti Ningsih Miderawati Joyo Hadikusumo. Thomas menjadi salah satu wamen di Kabinet Merah Putih yang beragama Katolik. Ripka Haluk. Di Kabinet Merah Putih, Ripka Haluk dipercaya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan secara langsung meninggalkan tugasnya sebagai PJ Gubernur Papua Tengah. Sebelumnya, tokoh perempuan Papua ini pun pernah bekerja sebagai staf ahli Mendagri bidang aparatur dan pelayanan publik. Karena itu, ia birokrat ulung dan sosok independen daun partai. Kehadirannya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersama Natalius Pigai dianggap sebagai representasi suara Papua yang diharapkan mampu memperjuangkan wilayah tersebut. Nah, Ripka Haluk juga menjadi salah satu wamen dari background agama Kristen di pemerintahan. Stella Christy. Sosoknya telah menyita perhatian publik kala resmi dipercaya sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Stella Christy memiliki latar belakang pendidikan yang mentereng. Ia juga profesor di Tsinghua University Beijing, Tiongkok, dan ahli di bidang cognitive science. Kacamata yang ia pakai kalau muncul pertama kali di hadapan publik telah menyita perhatian warganet untuk nyapoin. Dan baru-baru ini penampilannya yakni sepatu yang ia kenakan kembali mencuri perhatian warganet di tanah air. Hal itu terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto mengikut sertakan dirinya baru-baru ini melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di Great Hall of the People Beijing, China. Nah, di Kabinet Merah Putih, Stella Christy menjadi salah satu wamen yang beragama Kristen. Veronica Tan. Awalnya ia dikenal publik sebagai istri dari Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta. Namun selepas berpisah dengan Ahok, Veronica Tan tetap menunjukkan eksistensinya sebagai tokoh perempuan di Indonesia. Ia aktif dalam sejumlah kegiatan sosial dan bisnis. Bahkan lini bisnisnya yang cukup besar hingga saat ini adalah bisnis daging sapi impor yang diberi nama Alpa Agro Indonesia yang dirintisnya sejak tahun 2018 lalu. Di Kabinet Merah Putih, Veronica Tan pun dipercaya menjadi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai salah satu wamen dari latar belakang agama Kristen yang diberi kesempatan untuk menunjukkan kerja-kerjanya untuk rakyat. Immanuel Ebenezer Gerungan. Terakhir ada sosok Immanuel Ebenezer Gerungan atau akrab disapa Noel. Ia diberi amanah oleh Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan masa bakti 2024-2029. Di Pilpres 2024 lalu, ia turut berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dengan membentuk Relawan Prabowo Mania 08. Sebagai ketua relawan yang berjuang keras untuk memenangkan Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Nah, karena itu tak salah jika ia diberi jabatan di pemerintahan lantaran manuver politiknya. Di samping itu, ia juga kader Partai Gerindra dan menjadi salah satu wamen dari latar belakang agama Kristen di Kabinet Merah Putih. Gimana nih menurut kalian? Apa Pak Prabowo sudah tepat memilih mereka untuk bekerja di Kabinet Merah Putih? Coba berikan komentar kalian di kolom komentar.